Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamumunur Fauzi. Saya dari SI 21B yang kali ini akan membahas mengenai analisis big data dan kecerdasan bisnis. Sebelum kita mencoba mengolah data menggunakan Google Lab, pertama kita mengenal apa itu big data dan kecerdasan bisnis. Secara definisi, big data mengacu pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang sulit diolah dengan metode tradisional. Adapun karakteristik dari big data yaitu ditandai dengan volume, kecepatan, variasi, dan varietas yang menghadirkan tantangan dan peluang unik. Dan yang ketiga ada potensi. Analisis big data memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas, meningkatkan efisiensi dan pemahaman eh, pasar yang lebih mendalam. Kemudian tahapan analisis big data yang pertama pengumpulan data, mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk data internal dan data eksternal. Yang kedua pembersihan data, yaitu memperbaiki kesalahan, menyingkirkan data duplikat dan memastikan konsistensi data. Yang ketiga transformasi data, yaitu mengubah data mentah ke dalam format-format yang sesuai untuk dianalisis. Yang keempat, analisis data, yaitu menggunakan algoritma dan teknik statistik untuk menemukan pola dan insight dari data. Dan yang terakhir, visualisasi data, yaitu menyajikan hasil analisis secara visual untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi. Kemudian peranan big data dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pemahaman pasar, yaitu memahami perilaku konsumen, tren pasar, dan persaingan. Yang kedua, peningkatan efisiensi, yaitu mengoptimalkan proses operasional dan mengurangi biaya. Yang ketiga, pengembangan produk, untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Dan yang keempat, pengambilan keputusan, yaitu untuk pengambilan keputusan dalam bisnis yang lebih akurat dan tepat waktu. Yang kelima, kita masuk ke pemanfaatan Google Colab. Kenapa kita memilih Google Colab? Yang pertama karena aksesnya mudah. Google Colab menyediakan akses gratis ke sumber daya komputasi yang kuat termasuk GPU. Yang kedua, antarmuka yang user friendly, yaitu Colab memiliki antarmuka berbasis web yang memudahkan penggunaannya, cocok untuk pengguna dengan berbagai tingkat keahlian. Dan yang ketiga, integrasi dengan library Python. Colab mendukung pengguna library Python yang populer untuk analisis big data seperti Pandas, NumPy, dan Skitlearn. Nah, contoh studi kasus penerapan big data di industri X. Yang pertama, untuk peningkatan penjualan. Dengan menganalisis data pembelian konsumen, perusahaan berhasil peningkatan penjualan dengan personalisasi produk. Yang kedua, optimasi stok. Prediksi permintaan yang akurat memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan stok, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan keuntungan. Dan yang ketiga, peningkatan kepuasan pelanggan. Analisis data pelanggan membantu perusahaan memahami kebutuhan dan preferensi, meningkatkan layanan dan pembangunan loyalitas. Kemudian tantangan dan peluang. Yang pertama, keamanan data, yaitu memastikan keamanan dan privasi data yang sensitif. Yang kedua, kualitas data, yaitu mengatasi tantangan dalam memastikan kualitas dan akurasi data. Yang ketiga, keterampilan SDM, yaitu membangun tenaga kerja yang terampil dalam analisis big data. Dan yang keempat, etika data, yaitu memastikan penggunaan data yang bertanggung jawab dan etis. Kesimpulan dan langkah selanjutnya, analisis data telah membuka peluang besar bagi bisnis untuk berkembang dan jadi lebih cerdas. Dengan memahami tren, mengoptimalkan proses, dan meningkatkan layanan pelanggan, perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan analisis big data secara strategis, mengatasi tantangan, dan memanfaatkan peluang yang tersedia. Kemudian kita akan mencoba menganalisis data menggunakan Google Colab. Selanjutnya kita masuk ke praktikum big data analisis pertemuan pertama, yaitu untuk mengenal dan menggunakan software yang didukung oleh Python. Di mana baris pertama, print hello world menggunakan fungsi print untuk menampilkan kalimat pada layar.
dilanjutkan dengan variabel X dengan nilai 12. Kemudian fungsi print nilai A memanggil variabel X yang bernilai 12. Selanjutnya untuk latihan, di dalam skrip di bawah ini kita mendefinisikan fungsi luas persegi panjang dengan parameter P atau panjang dan L sebagai lebar. Fungsi ini menghitung luas persegi panjang dengan mengalihkan P dan L, lalu mengembalikan hasilnya. Selanjutnya kita meminta pengguna untuk memasukkan nilai panjang dan lebar, yang kemudian diproses untuk menghitung luas. Akhirnya hasil perhitungan ditampilkan dengan memanggil fungsi tersebut menggunakan nilai input dari pengguna. Nah, di sini kita memasukkan nilai panjangnya 12 dan nilai lebarnya 6. Maka luas persegi panjang yaitu 72. Sama seperti di bawah ini, kita memasukkan nilai alas 5 dan memasukkan nilai tingginya 10, maka luas segitiga adalah 25. Selanjutnya, praktikum Big Data Analysis pertemuan kedua, yaitu mampu memahami dan menggunakan tipe data dan variabel dalam Python. Yang pertama, fungsi input memungkinkan pengguna untuk memasukkan nilai atau value ke dalam program. Program di atas, user bisa melakukan input data nama, memasukkan nama value nama, umur, jurusan, IPK, dan kemudian setelah user telah memasukkan nilai-nilai tersebut, program akan langsung mencetak output sesuai dengan nilai-nilai yang telah dimasukkan oleh user dengan fungsi print. Sebagai contoh, kita memasukkan nama Oka dengan umur 22 tahun, jurusan sistem informasi dengan IPK 4,0. Maka hasil dari cetak tersebut akan menampilkan nama, umur, jurusan, dan IPK. Kemudian untuk selanjutnya, menentukan bilangan genap atau ganjil menggunakan if else. Dengan rumus, jika if bilangan bisa dibagi 2 sama dengan 0, maka print tersebut bilangan merupakan bilangan genap, dan else jika bilangan tidak bisa dibagi 0 maka merupakan bilangan ganjil. Sebagai contoh, bilangan kita masukkan 10 karena 10 bisa dibagi 2 seharusnya merupakan bilangan genap. Untuk contoh tugas, di program ini user menginput nilai untuk bilangan pertama, bilangan kedua, dan bilangan ketiga. User menginput nilai bertipe data float ke dalam variabel pertama, variabel kedua, dan variabel ketiga. Kita menggunakan float supaya user bisa memasukkan nilai pecahan atau desimal, dan outputnya juga akan berbentuk pecahan. Lalu kita mendeklarasikan variabel min yang menampung perhitungan rata-rata dari ketiga nilai yang tadi telah dimasukkan untuk yaitu dari baris kode min sama dengan pertama ditambah kedua ditambah ketiga dibagi 3. Terakhir kita tampilkan output dengan menuliskan print rata-rata sama dengan min. Di program tersebut kita memasukkan 2 untuk bilangan pertama, 4,4 untuk bilangan kedua, dan 8 untuk baris ketiga. Lalu ketiga bilangan tersebut ditambahkan, kemudian hasilnya dibagi 3 sehingga menghasilkan rata-rata yaitu 4,8. Sebagai contoh, kita masukkan bilangan pertama 5, bilangan kedua 4,4, dan bilangan ketiga 8. Maka nilai rata-rata adalah 5,8. Selanjutnya pertemuan 3 yaitu menampilkan data pada file. Untuk menampilkan data, buatlah data seperti di bawah ini dan simpan dengan nama data 3.csv. Data-data tersebut kita masukkan ke file Excel di dalam 2 kolom dan 13 baris. Setelah itu kita save as file CSV atau comma separated values. File CSV adalah sebuah file teks yang dapat berisi angka dan huruf saja dan bersifat menyusun data
yang tergantung di dalamnya dalam bentuk tabel atau form dalam basis data di mana setiap record dipisahkan dengan tanda koma atau titik koma. Data yang kita masukkan adalah 12 nilai UTS dan 12 nilai UAS. Deskripsikan library yang akan kita gunakan. Data disimpan dengan menggunakan nama file data3.csv dalam satu folder dengan pattern yang sedang kita running. Kita tampilkan menggunakan pandas dengan variabel dataset. Sebagai contoh, saya menyimpan data 3.csv dengan alamat konten di drive my drive practice data3.csv. Kemudian untuk memastikan data tersimpan dan data dapat dibaca oleh Python, gunakan script di bawah ini, yaitu index dataset.keys dalam kurung. Maka output yang tampil adalah sebagai berikut. Selanjutnya, scatter plot data. Pada kode di atas, kita menggunakan seaborn yang sudah kita deklarasikan dengan nama SNS. Dengan SNS, kita menggunakan scatter plot yang gunanya adalah menampilkan sebuah diagram yang dimana setiap value di dataset direpresentasikan dengan tanda titik berwarna biru. Pada diagram tersebut ada dua data yang kita ambil dan kita tampilkan dari dataset insurance, yaitu data BMI pada sisi X dan change pada sisi Y. BMI sendiri adalah sebuah kependekan dari body mass index yang berarti sebuah perkiraan lemak pada tubuh berdasarkan tinggi dan berat badan pada laki-laki dan perempuan dewasa. Sedangkan charges yaitu biaya asuransi setiap orang. Kode yang kita gunakan untuk menampilkan diagram tersebut adalah dengan menuliskan sns.scatterplot. Nah, untuk membuat plotting regresi dengan variabel X sama dengan BMI dan Y sebagai charges, itu sns.regplot X sebagai insurance data BMI dan Y sebagai insurance data charges. Maka menampilkan data sebagai berikut. Itu selanjutnya praktikum pertemuan keempat mengenai collecting data, yaitu mampu melakukan crawling atau scraping data menggunakan Twitter scraper. Tetapi mohon maaf sekali karena praktikum keempat saya masih error, jadi kita lanjut ke pertemuan kelima mengenai collecting data, yaitu mampu melakukan web scraping. Yang pertama, buka Jupyter Notebook, ketikkan script berikut. Fungsi dari .text adalah menghilangkan bagian lain selain teks yang ada di file HTML tersebut, sehingga hanya menyisakan teks dan bagian kosong yang terletak pada sebelum dan setelah file teks. Fungsi dari strip untuk memotong atau menghilangkan bagian kosong tersebut, sehingga yang tersisa hanyalah teks tanpa bagian kosong. Kemudian selanjutnya, buat file baru dan kopikan script program di atas, kemudian modifikasilah seperti di bawah ini. From DS4 import Beautiful Shop, print top.1.h1 menampilkan tag h1 beserta teks di dalamnya. Kemudian print shop h1 teks menampilkan hanya teks di dalam h1 tanpa tag h1. Kemudian print shop.a menampilkan tag a href beserta teks di dalamnya. Kemudian print shop a.text menampilkan hanya teks di dalam a href tanpa tag a href. Selanjutnya menampilkan link yang dituju di dalam a href.
Yang ketiga, gunakan file web.html, kemudian buatlah var baru dan ketikkan perintah seperti bawah ini. Sebelum untuk mengetikkan perintah di bawah ini, kita harus mendownload dulu file dengan nama web1.html dan menyimpannya di tempat yang sama saat kita mengerjakan proyek ini atau Google Colab ini. Nah, saya menaruh web tersebut di konten G Drive, My Drive, file notebook, web 1.html. Fungsi dari find tersebut untuk menemukan data dan mengambil hanya data yang ditargetkan saja. Sedangkan find all menemukan dan mengambil seluruh data. Yang keempat, buat file baru dan ketikkan script di bawah ini. Masih menggunakan web1.html yang sama, dan masukkan script.class 2 dengan deklarasi variable D beserta value, yaitu baris kode D sama dengan sfind div class 2. Setelah data didapat, kita mengambil teks pada tag a-have, itu kode link sama dengan d.find, yaitu a, dan menampilkannya di output dengan kode print link.text. Pada kode ini kita hanya mengambil judul pada halaman turut populer saja pada website www.detik.com. Maka yang muncul adalah yang terpopuler dari detik.com yang berjudul yang pertama adalah Prabowo sindir hakim hukum ringan koruptor ratusan triliun. Yang kedua ada kasus robot trading net 89, polisi sita rumah 15M di Alam Sutra. Yang ketiga, tembok di ujung runway lokasi Jeju Air meledak di persoalan. Yang keempat, mencuat wacana libur sekolah selama Ramadan. Ini kata Kemenag. Dan yang terakhir, bantu korupsi timah 300 triliun dan TPPU. Elena Lim divonis 5 tahun penjara. Selanjutnya contoh scraping pada online shop. Kita buka contoh online shop www.frankana.d. Kemudian ketikan perintah berikut secara garis besar. Proses ini mencakup 4 hal. Yang pertama, mengimport library yang digunakan untuk query website, yaitu request, slwt, beautysoft, dan urlib. Yang kedua, menentukan URL yang dituju, yaitu www.frankana.d/d/multimedia.html. Yang ketiga, versinya HTML dan variable text disimpan dalam format Beautysoft. Dan yang terakhir, simpan file yang sudah jadi ke dalam format Excel. Lagi-lagi kita harus menyimpan file di tempat yang sama dengan Colab yang sedang kita running atau kita kerjakan. Selanjutnya masuk ke pertemuan ke-6, di mana pertemuan ke-6 ini saya masih error dan saya belum bisa memperbaikinya. Maka saya lanjutkan ke pertemuan ke-7 mengenai data pre-processing dengan tujuan mampu memahami dan mengimplementasikan data processing, yaitu scaffolding, filtering, tokenizing, dan stemming. Yang pertama, tahap pre-processing untuk data kosong. Yang pertama, ambil data yang ada di modul 3, yaitu insurance atau asuransi dan data 3.csv. Tampilkan 20 data insuran dan semua data 3 CSV. Lagi-lagi kita harus menyimpan data terlebih dahulu di tempatnya sama dengan project yang kita running atau yang kita sedang gunakan.
Data pada unsur di atas terdapat missing value atau data kosong yang ditandai dengan none atau NaN. Beberapa kolom atau atribut atau field ini akan menjadi masalah besar dalam pengolahan data apabila jumlah missing data banyak sekali. Sebelum dilakukan pengolahan data, sebaiknya lakukan pengecekan data missing value pada dataset yang kita miliki dengan coding atau output sebagai berikut. Dari output menunjukkan pada kolom sex atau sex, BMI, children masing-masing terdapat data missing dan value, dan pada kolom region terdapat dua kolom data missing value. Kemudian memanggil dataset dengan nama data3.txt. Untuk cek missing value menggunakan query checking missing value data is null dot sum. Kemudian memberi tanda untuk data missing value, fungsinya untuk memudahkan kita melihat data kosong dengan ditandai dengan contohnya pagar. Maka data yang kosong akan ditampilkan dengan kolom atau simbol pagar. Kemudian membuat dataset baru. Data yang nol atau none dalam proses pengolahan data menjadi masalah apabila jumlahnya terlalu besar. Untuk mengatasi hal ini, tahap representasi data kosong dapat diisi dengan nilai estimasi atau ukuran pusat data, misalkan nilai rata-ratanya. DF berat sama dengan DF berat, filna DF berat min DF. Lihat data kedua dan keenam. Nilai yang awalnya 6 diganti dengan nilai rata-rata pada variabel berat. Lakukan untuk variabel tinggi dengan nilai rata-rata juga. Yang kelima, implementasikan scaffolding, filtering, tokenizing, dan stemming. Ketiklah perintah sebagai berikut. Fungsi dari scaffolding tersebut yaitu mengonversi keseluruhan teks dalam dokumen menjadi suatu bentuk standar, misalnya huruf kecil atau lowercase. Dengan filtering yaitu mengambil kata-kata penting dari hasil token, biasanya menggunakan algoritma stop list atau membuang kata kurang penting, atau word list yaitu menyimpan kata-kata yang penting. Stemming yaitu memperkecil jumlah indeks yang berbeda dari suatu token atau dokumen, dan juga untuk melakukan pengelompokan kata-kata lain yang memiliki kata dasar yang artinya serupa namun memiliki bentuk atau form yang berbeda karena dapat mendapatkan imbuhan yang berbeda. Dan tokenizing yaitu tahap pemotongan string input berdasarkan tiap kata yang menyusunnya. Tokenisasi secara garis besar memecah sekumpulan karakter dalam suatu teks ke dalam satuan kata. Selanjutnya yaitu pertemuan 8, yaitu modeling collected data dengan tujuan mampu memahami dan mengimplementasikan teknik reduksi data menggunakan prinsipal komponen analisis. Yang pertama, load data image data cancer. Terdapat data sebanyak 569 dengan 30 fitur atau atribut. Pada dasarnya yang kita lakukan di atas adalah mengimpor sebuah dataset dari link berikut. Pada kode tersebut kita minta banyak data atau banyak atribut dengan fungsi set. Kedua, menambah satu atribut dengan target baru dengan coding di bawah ini. Pada praktik di atas kita memuat label dengan baris kode brace_label sama dengan brace.target dan mencetak setnya dengan menuliskan kode brace_label.set. Kemudian dengan nanti kita mereset brace label untuk
mengconcatenate brace label dengan brace data supaya kita bisa membuat data frame yang memiliki data dan label. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan baris kode labels.np.reset brace label dengan jumlah 569,1. Setelah berhasil reset label, kita akan melakukan concatenate data dan label pada aksis kedua, yang berarti set final pada array akan berubah menjadi 569 kali 31. Dengan melakukan concatenate tersebut, kita bisa melakukan penulisan baris kode. Lalu kita tampilkan set final dari dataset dengan final brace.set. Yang ketiga yaitu menampilkan fitur dataset. Pada kode test kita menginforkan pandas untuk membuat data frame data final untuk menampilkan data dalam bentuk tabular. Kemudian kita tampilkan fitur pada dataset untuk menampilkan baris kode fitur dengan brace.fitur names dan fitur. Tahap keempat menampilkan isi dataset dengan 31 fitur tambahan diberi nama label. Maka akan tampil data sebagai berikut, yaitu 10 row dan 31 kolom. Kemudian mengganti isi label atau replacement data yang ada menunjukkan bahwa isi dari kolom label adalah 0 dan 1. Lihat dan geser output yang ada apabila akan diganti dengan place lain, maka kodenya sebagai berikut. Karena label aslinya memiliki format 0 dan 1, maka kita mengganti label menjadi binaire dan malignant dengan fungsi .replace. Kita menggunakan inplace sama dengan true yang manipulasi data frame brace_dataset. Kemudian kita mencetak beberapa baris terakhir dari data set dengan query tersebut. Selanjutnya normalisasi dataset, yaitu untuk mengaplikasikan normalisasi setiap fitur data harus didistribusi secara normal sehingga akan memperhatikan distribusi ke rata-rata dari 0 dan standar deviasi dari 1, yaitu dari rata-rata dan deviasi standar. Dari inti dari praktek nomor 7 ini, Anda melakukan visualisasi plotting dari 569 sampel yang meliputi prinsipal komponen min1 dan prinsipal komponen min2. Visualisasi tersebut bisa memberi insight kepada kita tentang bagaimana sampel terdistribusi dalam dua kelas. Pada grafik visualisasi tersebut dapat mengerti bahwa dua kelas yaitu benign dan malignant ketika diproyeksikan ke ruang dua dimensi dapat dipisahkan secara linear sampai batas tertentu. Kita juga dapat melihat bahwa kelas benign lebih tersebar daripada kelas malignant. Berikutnya yaitu pertemuan ke-9, yaitu descriptive statistik. Yang pertama, membaca data CSV. Ambil file yang ada seperti sebelumnya, simpan dulu file CSV ke dalam folder yang sama seperti proyek yang sedang kita jalankan. Contohnya saya menyimpan di content drive my drive file notebook dengan nama file brain_size.csv. Kemudian tampilkan data dengan menggunakan import pandas dengan pandas read csv_csv, yaitu membaca file dengan format csv dengan nama file brain_size.csv. Yang kedua, manipulasi data. Yang pertama, melihat jumlah data dan
banyak kolom atau atribut. Data.set menampilkan 40 data dan 8 kolom. Kemudian menampilkan nama-nama variabel atau kolom dengan query data.column. Selanjutnya menampilkan beberapa variabel atau kolom. Contohnya print data gender. Maka ada 2 gender, female dan female. Kemudian menampilkan 2 data yaitu gender dan VI key. Berikutnya menghitung akuran pusat, yaitu menghitung rata-rata untuk satu variabel data_give.min. Maka nilai rata-rata dari satu variabel give adalah 112,35. Selanjutnya menghitung nilai median dengan data give. Mediannya adalah 113. Kemudian mencari nilai max dan min dalam sebuah data. Misalnya data gender dan give. Kemudian menentukan ukuran sebaran data, menghitung nilai deviasi standar sebuah variabel dari dataset, melakukan edit coding pada variabel 1 dengan menggunakan data frame. Hal ini untuk memudahkan pencarian nilai dari ukuran statistik deskriptif dengan query import pandas read csv dan size.csv. Setelah itu kita buat coding untuk rumus deviasi standar dengan query tersebut. Misal kita mencari nilai deviasi standar pada variabel q. Dengan cara membuat inisiasi variabel tersebut, dan setelah itu kita berikan fungsi deviasi standar yang sudah diidentifikasikan. Apabila ada data dari sebuah variabel yang dalam dataset dituliskan biasayangan dan kita berikan fungsi std, maka nilai deviasi standar tidak muncul angka tapi muncul none. Apabila mencobai hal ini, maka data none dapat diganti atau diestimasi dengan nilai min agar bisa dihitung dengan def standarnya. Apabila nilai none telah diganti oleh min, maka hasil nilai deviasi standar dari hex adalah sebagai berikut. Kemudian plotting data untuk melihat sebaran data dari beberapa variabel menggunakan query bawah ini. From pandas plotting import scatter underscore matrix. Pertemuan 10 yaitu clustering dengan tujuan mampu memahami dan mengimplementasikan metode dan teknik clustering menggunakan Python di Google Colab. Kita gunakan dataset yang ada di Skillum dengan nama dataset MacBloops dengan 300 data sampel dari data yang ada. Kita akan membuat data center 1 dengan sebaran cluster 0,9. Import numpy. Center adalah jumlah cluster yang akan dibuat untuk dianalisis, sementara cluster underscore std adalah standar deviasi dari cluster, yang artinya semakin rendah standar deviasi, maka semakin dekat titik data dalam cluster yang diberikan. Di grafik tersebut, data dikelompokkan menjadi satu cluster saja dengan kode center sama dengan 1. Titik data juga terlihat sangat tersebar di setiap cluster tersebut karena menggunakan cluster underscore S3 atau standar dengan sebesar
sebesar 9,0. Pertama, menggunakan algoritma K-means. Sebelum kita melakukan pengelompokan data, wajib ditentukan jumlah klaster terbaik dari jumlah data atau iterasi yang kita gunakan. Salah satu metode yang menentukan nilai optimum jumlah klaster dapat menggunakan elbow method dengan query atau dengan sebagai berikut. Ada beberapa metode milik nilai K yang bergantung pada domain knowledge dan aturan praktis. Elbow method merupakan salah satu metode robust yang digunakan untuk mengetahui jumlah klaster yang optimal. Dalam metode ini jumlah jarak pengamatan dari centroid cluster disebut within cluster sum of squares atau WCSS. Analisis diawali dengan menggunakan elbow method untuk mencari jumlah cluster optimal, yaitu dengan baris kode form cluster import k-means yang sudah ditentukan dari awal praktik tadi dan WCSS. Lalu kita tulis perulangan. Yang kedua, hierarchical clustering. Kita panggil data yang ada di modul 9 yaitu brain size .csv. Pada sebelumnya kita harus menyimpan file brain size .csv tadi di satu folder yang sedang kita gunakan atau kita jalankan di proyek ini. Kita akan melakukan clustering dengan variabel kedua atau yaitu FSIQ dan variabel 3 VIQ, dan kita beri nama variabel X. Data kita rubah dulu ke dalam bentuk array, maka menghasilkan nilai array sebagai berikut. Dengan data sebanyak 40 dalam dua variabel, kolom 2 dan kolom 3, dan selanjutnya kita buat diagramnya dengan sintak atau query x.set. Selanjutnya dapat menggunakan notasi string untuk menampilkan semua sampel milik kategori sebagai ukuran tertentu. Akan ditampilkan dua klaster dari data di atas, merupakan warna merah dan warna biru. Praktikum sebelumnya pertemuan 11 yaitu mengklasifikasikan data. Seperti sebelumnya, kita harus menyimpan terlebih dahulu data yang akan kita gunakan, yaitu data iris, dan menyimpannya di folder yang sama dengan proyek yang sedang kita jalankan. Pertama kita mengimport panda yang diwakili oleh variabel pd. Dilanjutkan dengan mengimport classifier knn, svm, dan Gaussian knife bias yang diambil dari skillum. Selain itu kita juga mengimport train test split yang berguna untuk memisahkan data train dan data test. Kemudian kita import akurasi score, confusion matrix, dan classification report. Kita akan menggunakan dataset dari UCI Machine Learning, yaitu data dengan nama iris.csv. Buat dataset iris itu dengan fungsi pandas, yaitu pd read_csv, kemudian letakkan kode untuk plot tersebut di dalam variabel bernama data. Lalu cetak 5 baris pertama dataset menggunakan baris kode print data head karena akan mencetak 5 baris pertama, maka diisikan variabel 5. Terdapat 6 fitur atau kolom dan kita akan drop satu fitur yaitu ID dengan coding di bawah ini. Drop kolom yaitu yang akan kita drop yaitu kolom ID. Variabel atau kolom ID tidak berpengaruh pada spaces, maka dari itu kita drop kolom tersebut supaya datanya terlihat lebih bersih. Kita gunakan fungsi pengembangan kolom ID beserta isinya. Kita buat variabel X yang terdiri dari 4 fitur di atas dengan variabel yang merupakan
menentukan kelas atau target itu species. Coding pembagian variabelnya ada di bawah ini. Nama dataset dalam bentuk X dan Y diubah ke dalam vektor metrik. Data terdiri dari 150 data atau record. Dari dataset di atas kita akan menjadi data di atas akan dibagi menjadi data train dan data testing. Untuk menggunakan modul train test split dari sklearn agar dapat membagi data train dan dataset berdasarkan rancangan kita. Data train akan kita pakai sebanyak 80% dan data testing sebanyak 20%. Setelah menjalankan ke di bawah, perhatikan tampilan data X train dan Y train. Kemudian kita bandingkan kedua klasifikasi yaitu SVN dan KNN. Pertama kita tuliskan model yang akan kita gunakan yaitu SVN dan KNN yang diset dengan netbar 5 nilai 5. Kemudian kedua model machine learning tersebut kita fitkan dengan X-train dan Y-train training. Lalu kita prediksi kinerja model tersebut dengan dataset yang yaitu dengan garis kode SVC underscore prediction dengan SVC model dot predicts X test dan KNN prediction KNN model prediksi X test. Setelah model kita definisikan, selanjutnya akan kita lakukan predik dari hasil pemodelan di atas dan kita hitung koefisien matriksnya. Dari dua metode di atas, ternyata KNN mempunyai hasil yang lebih baik dibandingkan SIM atau supervector machine. Selanjutnya praktikum pertemuan 12 yaitu visualisasi menggunakan Panda dan Plotly dengan tujuan memahami dan mampu memvisualisasikan hasil analisis data dengan menggunakan Python. Bukalah data iris.csv yang sudah kita simpan tadi, akan kita lakukan visualisasi untuk dua variabel dari dataset iris.csv. Menggunakan import Panda. Ketikkan perintah di bawah ini dengan tuliskan dalam satu sel. Baris-baris kode di atas merupakan perbandingan antara beberapa klasifikasi SVM linear pada proyek 2 dimensi dari dataset iris. Pada klasifikasi ini, kita hanya mengambil dua kolom saja yaitu sepal length dan sepal wide. Kode di atas menunjukkan cara untuk melakukan plot pada decision surface untuk 4 SVM classifier dengan kernel. Kedua model linear memiliki decision boundaries linear, sedangkan model kernel non-linear memiliki decision boundaries non-linear yang lebih fleksibel dengan bentuk yang bergantung pada jenis kernel parameternya. Untuk penulisan kode di atas, kita awali dengan mengimport beberapa libraries yang dibutuhkan seperti NumPy, Matplotlib, PyPlot, dan sklearn yang sekaligus mengimport SVM dan dataset. Lalu dilanjutkan dengan mengimport data dengan kode iris dataset.iris. Kemudian ambil dua kolom awal saja dengan X iris.data dengan nilai 2 dan buat kedua fitur menjadi target dengan Y sama dengan iris.target. Selanjutnya kita tentukan step sebesar 0,2. Tahap selanjutnya adalah dengan membuat sistem SVM dan sekaligus menyesuaikan data. Di tahap ini kita tidak menskalakan data karena kita akan memplot supervector. Kita set dulu parameter sebesar 1,0, sedangkan kemudian kita set beberapa model VS SVM seperti sebagai berikut.
Praktikum selanjutnya itu pertemuan 13 yaitu visualisasi menggunakan Seaborn. Tujuannya yang pertama mampu memahami dan menjelaskan hasil analisis data menggunakan Seaborn dan mampu memahami fungsi dan perbedaan Seaborn dengan library visualisasi data lain. Yang pertama import libraries yang diperlukan yaitu import nanti yaitu matplotlib.plyplot. Kita gunakan data branch size.csv. Seperti sebelumnya kita harus menyimpan file tersebut di dalam folder yang sama seperti proyek yang sedang kita jalankan. Pertama kita deklarasikan variabel df untuk mewakili data frame, kemudian di dalamnya kita gunakan fungsi pandas untuk membaca dataset yaitu dengan pdread_csv, lalu tampilkan 5 data teratas dari dataset brand_size.csv dengan menuliskan kode df.head. Kita tampilkan info dari dataset yang akan kita visualisasikan dengan coding di bawah ini. Metode info yaitu mencetak informasi tentang data yang ada di dalam data frame. Informasi tersebut berisi jumlah kolom label, data type, memory usage, range index, dan jumlah sel di setiap kolom. Non-null values berarti kolomnya tidak hilang. Kita akan tampilkan dua variabel PIQ dan MRI count dari dataset df dengan modul scatterplot dari package Seaborn. Dengan mengambil dua variabel yaitu VIQ_X dan MRI count dengan ditandai Y, kita tampilkan sebaran data dengan fungsi Seaborn yaitu scatterplot. Scatterplot menggunakan dot atau titik untuk mempresentasikan nilai dari dua variabel numerik yang diplot pada sisi horizontal X dan vertikal Y. Kelima, membuat grafik garis dari Seaborn. Kita menggunakan dua variabel yang sama yang tadi yaitu VIQ dan MRI count. Kita tampilkan grafik data menggunakan line plot. Line plot merupakan salah satu fungsi visualisasi data Seaborn yang merupakan jenis plot dasar yang berguna menampilkan grafik informasi berupa rangkaian titik data yang menghubungkan dengan segmen garis lurus. Pada kode di atas kita membuat line plot dengan menggunakan metode SNS line plot untuk memberikan argumen berupa data yang digunakan untuk sumbu X dan Y yaitu VIQ dan sumbu X MRI count dengan sumbu Y, sehingga kode ditulis sebagai berikut. Dan selanjutnya ketikkan perintah di bawah ini dan grafik apa yang akan muncul. Fungsi pairplot membuat grid sumbu sedemikian rupa sehingga setiap variabel dalam data akan dibagi di sumbu Y di satu baris dan di sumbu X di satu kolom. Pairplot digunakan untuk memahami kumpulan fitur terbaik untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel atau untuk membentuk klaster yang paling terpisah. Pairplot juga membantu kita membentuk beberapa model klasifikasi sederhana dengan menggambar beberapa garis sederhana untuk memuat pemisahan linear dalam dataset. Selanjutnya, relation plot dengan coding berikut. Pada kode di atas kita menggunakan rel plot yang memiliki fungsi untuk menyediakan akses ke beberapa fungsi sumbu yang berbeda untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel dengan pemetaan semantik dari subset. Pada kode di atas kita menunjukkan relationship di antara kedua kolom MRI count dan weight. Untuk selanjutnya pertemuan ke-14 dan mohon maaf saya masih terjadi error dan ini mengakhiri tugas praktikum tugas untuk analisis big data dan business intelligence. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam menjelaskan karena keterbatasan pengetahuan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.